Oke, Sobat Guntur Farm bertemu kembali ya. Masih barengan sama G2703 Tami dan kita masih di Your Community Sobat Guntur barengan para desainer buleleng. Seperti janji Tami tadi di session pertama, jika Sobat Guntur ingin bertanya-tanya, mungkin ingin berdiskusi barengan sama kita di sini bisa ya 23455. Sudah ada yang masuk Sobat Guntur 23455. Yuk kita sapa dulu. Selamat petang. Selamat petang, Mbak. Selamat petang, dengan siapa di mana? Saya dengan Wawan Pantai Indah. Dengan Pak Wawan di Pantai Indah. Pak Wawan sebelumnya bisa dijauhkan dulu teleponnya dari radio. Sepertinya volume radionya terlalu keras sehingga menimbulkan dengingan ya di sini. Oke, sudah Pak Wawan silakan pertanyaannya langsung. Ya, saya sangat mengaspirasi sekali para desainer buleleng, apalagi masih muda. Saya setuju sekali. Cuma ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada narasumber ya. Yang pertama, motivasi untuk membangkitkan yang namanya ciri khas desainer buleleng itu seperti apa, Pak? Karena saya mengamati ini desainer buleleng ini kayaknya jalan di tempat gitu. Tidak ada pernah ada event atau tidak pernah ada gaungnya di buleleng. Cuma ada beberapa aja, mungkin pas festival buleleng baru kelihatan di situ. Nah, mungkin acara-acara event yang harus perlu banyak dilakukan sehingga desainer buleleng ini lebih kreasinya lebih kelihatan. Oke. Terus yang pertanyaan yang kedua, Mbak. Iya, silakan. Apa sih yang kendala yang saat ini yang dialami para desainer ini, Mbak? Sehingga menurut saya kreasinya kurang kelihatan di buleleng ini. Ya, terima kasih, Mbak. Oke. Semoga berjaya terus desainer buleleng. Ya. Terima kasih untuk Pak Wawan untuk atensinya ya di 23455 sebagai penelpon pertama Sobat Guntur. Masih kami buka layanan telepon 23455 jika Sobat Guntur ingin sekali bertanya seperti Pak Wawan tadi bisa ya langsung ke 23455. Oke, sembari menunggu kita jawab dulu ya pertanyaan dari Pak Wawan. Sebenarnya pertanyaan ini juga udah kami siapin tadi. Kebetulan Pak Wawan udah tanya duluan. Satu, motivasi yang membuat gitu kan para desainer buleleng ini membuat acara gitu yang berhubungan dengan buleleng pastinya biar menggaungkan nama buleleng. Mungkin ada nggak sih yang bikin baju dengan kain khas buleleng seperti itu atau gimana? Silakan Mbak Dia. Kebetulan awal bulan saya sendiri kerjasama, kebetulan saya ditunjuk oleh Pertemuan Atta Dharma untuk mendesain beberapa gaun. Itu cuman itu eventnya di Denpasar yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Itu betul-betul kalau saya sendiri dari awal pengembangan endak buleleng saya menggunakan endak buleleng. Dari fashion show kemarin itu kita berusaha memperkenalkan bukan lagi ke lokal, tapi kancah dunia. Kebetulan di Paris ada desainer Christian Dior itu memakai motif yang kebetulan dari Atta Dharma sendiri punya motif seperti itu gitu. Jadi pada saat tanggal 7 Oktober kemarin kita fashion show di sana. Memang skalanya kita tidak pada saat itu undangannya tidak begitu banyak dan pas acaranya itu tidak lebih dari 2 jam karena keadaan seperti ini. Ya. Tapi kami tetap bertekad untuk memperkenalkan desain-desain baru. Di samping itu juga tentang tenun khas buleleng. Ya kebetulan memang antara penenun dan saya itu memang selalu berkaitan gitu. Jadi
Kalau Pak Wawan tadi bilang, kok nggak kedengeran sih gaungnya gitu ya untuk desainer buleleng, untuk kain-kain buleleng. Sebenarnya sudah digunakan, tapi memang tidak terlihat mungkin ya, tidak diketahui langsung oleh orang-orang atau masyarakat di luaran sana gitu ya Mbak Dia ya. Iya. Kalau Mbak Ria gitu juga nggak? Sama juga. Sama ya. Yang berusaha kalau saya sih kebetulan yang kebanyakan saya perkenalkan itu tenunan ndak masuli dari Kalianget ya. Oke. Dan ini awal bulan depan ini kita juga ada event memperkenalkan itu, kita dapat undangan dari TVRI ya. Untuk memperkenalkan itu kebetulan saya saat ini lagi menggandeng Pak Komang Budi Martin. Ya, beliau pengrajin tenun dari Kalianget. Iya, jadi kita tetap juga ya semua rasanya kita lagi memperkenalkan ini tenun daerah buleleng ya. Ada wadahnya juga kebetulan. Nah kebetulan karena pandemi yang seperti ini, jadi yang baru berjalan sebentar itu stuck karena pandemi ya. Kita ikut kita asosiasi. Kita bertiga ikut komunitas cinta kain Bali. Iya, itu salah satunya untuk kita yang di Buleleng memperkenalkan produk asli kita di sini. Betul. Ya. Yes. Kapan hari saya sempat dengan tahun lalu ya akhir tahun lalu ya di Denpasar kita show memperkenalkan juga kain buleleng ya. Saya kolaborasi sama Adimas waktu itu ya gitu di Denpasar waktu itu. Cuma memang baru mulai udah ada pandemi seperti ini, kita memang agak kesulitan ya. Benar ya. Berarti memang sudah ada langkah-langkah ya Mbak Dia. Sebenarnya banyak sekali ya, dari Maret ulang tahun Singaraja, KCKB-nya itu sebenarnya udah ada acara. Terus Hari Kartini kita sebenarnya juga mau ngangkat kain endak buleleng, cuman karena pandemi akhirnya kita cancel. Terus Agustus sebenarnya setiap bulan akan selalu ada kita menggandeng ini ya lokal-lokal itu ya produk-produk lokal lah. Endak buleleng kita mau memperkenalkan lewat asosiasinya itu KCKB Komunitas Cinta Kain Bali. Enggak cuma kain aja loh. Iya, kan ada pengrajin perak juga macam-macam. Kita menggandeng banyak ya. Selain desain kita sendiri itu ada beberapa. Sebenarnya di Buleleng itu kaya banget. Ada pengrajin perak, kita punya anyaman, kita punya tenun gitu. Cuman mungkin ya awal kita memang ngegas ya. Kita membentuk KCKB. Tapi tetet pas puncak kita mau ada acara pas Desember kan? Iya, dari Desember itu sudah tidak sampai saat ini. Itu terus kita ada selalu ada. Kita memang betul-betul lagi ini ya. Pembina kita kan ibu gubernur untuk pusatnya. Kalau di Singaraja Ibu Bupati dan Ibu Wakil. Nah, beliau berdua itu benar-benar sangat merangkul kita. Jadi begitu banyak acara yang akan kita bikin dan beliau mensupport sebenarnya. Cuman karena kondisi alamnya yang nggak memungkinkan. Ya tahun depan semoga kita udah bisa terlaksana lagi semua acara. Iya betul ya. Ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Wawan yang kedua tadi. Kendala apa yang dihadapi gitu kan para desainer sehingga kok nggak pernah sih rasanya pakai kain buleleng? Sebenarnya sudah ya Pak Wawan dan juga Sobat Guntur yang ada di rumah, tapi lagi-lagi satu di antara sekian alasan adalah pandemi ya kan, karena sebenarnya sudah disiapkan segala amunisi, kebetulan kita juga sempat kitanya sudah siap, betul, Bang Rajinda sudah siap, semua sudah siap, cuman ketika akan eksekusi ya kan, ya namanya faktor alam ya, kita nggak ada yang bisa tahu. Kita doain aja deh Sobat Guntur sama-sama ya, jadi jangan bandel-bandel dulu, yuk kita tetap di rumah aja dulu kalau nggak ada kegiatan, kemudian tetap gunakan masker kamu, cuci tangan secara berkala, kalau misalnya emang nggak ada air yang mengalir di sekitar kalian, gunakan hand sanitizer. Itu aja dulu Sobat Guntur, sama jaga jarak aman ya, jangan lupa, itu yang harus kita lakukan biar dikata juga semuanya bisa kembali
normal ya. Karena tadi di belakang layar pun kita sempat berbincang. Kira-kira desainer gimana nih? Ada hubungannya nggak sama pandemi? Mereka rata-rata mengatakan ada, Sobat Guntur. Semuanya pasti ada. Karena ini bagaikan mata rantai ya yang berhubungan satu sama lain. Begitu juga dengan para desainer yang dulunya kayaknya udah siap-siap nih, ini zaman-zaman nikah, dewasa nikah kalau orang Bali ya. Terus tiba-tiba ya karena di rumah aja nikahnya online juga. Bikin baju nggak mungkin online ya kan? Iya gitu ya kali ya Mbak Dia ya. Saat-saat aduh ini udah mimpi deh nih, oke bentar lagi bakal dewasa nikah, udah siap-siap, deng corona datang. Jadi nggak bisa tiba-tiba iya. Mungkin masih tetap ada yang bikin baju, bikin acara, cuman tidak seramai dulu, sebanyak dulu. Tidak sebanyak dulu ya. Aduh, bener-bener si koronces ini sudah pergi dulu. Kita juga udah bosan banget rasanya ya untuk diam di rumah aja. Apalagi Mbak Dia suka traveling kalau katanya tadi ya. Oke, kita ngomongin lagi tentang desainer ya. Sebelum 23455 masih kami buka Sobat Guntur. Kalau masih ada yang ingin tanya-tanya, ibu-ibu mungkin mau tanya-tanya anaknya mau suka desain-desain gitu, bisa ya barengan sama kita di sini. Tapi sambil nunggu kita ngobrol lagi ya ke desainer Buleleng. Oke. Kalau ngomongin tentang desainer, balik lagi banyak yang apa ya? Kalau dikatakan setengah mata melihatnya, enggak sebelah mata ngelihatnya gitu kan. Ini desainernya sama kayak penjahit gitu kan. Ini kira-kira nggak punya masa depan. Banyak yang bilang kayak gitu. Tapi mbak-mbak di sini membuktikan nih. Kalau kita para desainer gitu, kalian para desainer bisa membuktikan ke orang-orang kalau kalian bisa bertahan bahkan namanya menjadi besar gara-gara desainer. Ada nggak sih informasi gitu kan atau edukasi ke Sobat Guntur yang ada di rumah mungkin yang pengen jadi desainer gitu? Kata-kata motivasi untuk Sobat Guntur. Silakan. Menurut saya apapun itu, cita-cita itu mimpi ya. Mimpi hanya akan menjadi mimpi kalau kita tidak mau mewujudkan. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya. Okay. Cuma itu aja kuncinya. Jangan menyerah dan jangan berhenti belajar. Jangan cepat berpuas diri. Sebesar apapun namanya Mbak Ria aja masih belajar gitu ya katanya ya. Sampai sekarang masih belajar. Iya. Oke. Iya, karena masih banyak yang hebat di luar sana. Saya bukan apa-apa. Di atas langit masih ada langit ya. Betul. Oke, kalau Mbak Dimas gimana Mbak? Kata-kata motivasi dong untuk Sobat Guntur. Kata-kata motivasi, ya jangan berhenti. Semua berawal dari mimpi. Oke. Jangan takut bermimpi. Dari mimpilah akan jadi kenyataan. Itu kata seseorang buat saya. Oke, kata seseorang ya, dikutip langsung dari kata seseorang. Next Mbak Diah, silakan. Yang 20 tahun bergelut dan yang 20 tahun bergelut. Oke. Memang tidak jauh dari mimpi. Itu selain itu mungkin ya ketika mimpi jadi punya inspirasi. Ketika terkadang ada hal yang bikin kita kadang harus berhenti. Tapi kalau misalnya khususnya nih jadi tukang jahit, jadi desainer gitu, sampai kadang saya cuma jadi tukang jahit. Kadang saya dibilang jadi desainer tuh ya mungkin beda kata dan itu harus saya terima gitu. Itu memang melalui proses. Pertama mimpi, tapi ketika sudah berjalan, itu akan ada kewajiban karena order udah mulai masuk. Kadang kendalanya kita bosen. Tapi kalau coba sesaat itu diam, itu akan kembali lagi kita ada konsep-konsep baru. Dan semakin ada hasil, semakin kita bisa melangkah. Yakin itu. Saya yakin sekali itu. Ketika ada hasilnya bagus itu akan tetap bakal termotivasi. Bukan kalau saya melihat kalau jadi tukang jahit itu, jadi desainer itu ketika ada hasil desain yang bagus, itu akan
termotivasi lagi. Kayak kita ketagihan, pasti itu. Jangan takut jadi tukang jahit. Jadi tukang jahit kebaya sampai 20 tahun lagi tetap jadi tukang jahit kebaya. Tapi itu inovasinya udah beda. Jangan merasa mentok banget, itu nggak akan ketinggalan zaman jadi tukang jahit gitu. Jadi setiap langkah itu ada sebuah konsep baru dan akan timbul lagi gitu. Jadi akan terus berjalan. Jangan merasa ini masa depannya apa gitu. Kecil hati ya. Kecil hati, iya. Satu pertanyaan terakhir ya dari Tami, karena ini udah jam 7 tepat ya, nggak kerasa kita udah ngobrol 1 jam ya kan. Inspirasi ketika menciptakan sebuah desain apa sih? Pasti setiap orang punya inspirasi sendiri ya, entah itu mungkin ada motivator di balik itu, atau mungkin punya satu sosok yang, aduh kalau ngelihat dia nih jadi role model banget gitu. Ada nggak sih Mbak Ria? Kalau saya pribadi sumber inspirasi kebanyakan dari lingkungan ya. Lingkungan langsung. Kadang juga cerita tentang diri sendiri. Kebanyakan saya sih menceritakan diri saya sendiri sebetulnya dari konsep-konsep yang dibangun itu. Karena saya agak sulit bercerita, jadi saya menceritakan itu lewat karya saya. Jadi setiap ini kita mengeluarkan konsep yang baru, itu semua bercerita. Saya suka bercerita dan melalui itu saya bercerita. Jadi inspirasinya dari diri sendiri dan lingkungan ya. Iya, cerita mengenai diri sendiri sebetulnya. Ada nggak sih satu orang gitu, satu motivator yang memang benar-benar bikin Mbak Ria tuh melek banget jadinya dari dengan desain? Ada satu orang yang selalu memberi saya setiap ini memberi dukungan ya, dan dengan adanya satu orang ini saya mengalir tidak sulit mencari inspirasi, itu mengalir, selalu mengalir. Memang ada ya, berarti motivator pasti ada ya? Selalu setiap orang pasti ada ya. Yes, kalau Mbak Dimas gimana Mbak? Ada nggak sih inspirasinya dari mana gitu, tiba-tiba udah aja jadi desainnya, nggak terasa ya, tiba-tiba udah jadi aja. Inspirasinya dari mana? Kayak kedengarannya aneh deh. Inspirasinya saya itu dari pantai. Dari pantai? Kenapa bisa pantai? Mungkin karena resort mungkin ya. Dari awal. Konsepnya resort kan. Jadi kan kalau udah duduk di pantai, langsung pasti semua rata-rata sebagian mungkin 80% semua baju yang saya bikin itu semua inspirasinya karena di pantai. Baca buku atau ngobrol sama seseorang, itu dari situ inspirasinya muncul semua. Kayaknya jiwa yang bebas itu didapetin kalau udah ada di pantai, melihat pantai yang luas, nggak berujung, kayak bebas banget berinspirasi. Itu versinya Mbak Dimas ya. Kalau versinya Mbak Dia, kalau dari mana? Saya inspirasi saya sebenarnya fleksibel banget, karena spesifikasi yang saya jahit itu bukan kebaya aja. Jadi saya yang berusaha menyesuaikan dari kebaya, terus dari kain endek, kain tren, mengikuti tren. Terus belum lagi ada baju atlet IOD, itu benar-benar kita tuh harus punya padu padan skill yang tukang jahitnya tuh berbeda-beda, dari biar include tuh dari tukang jahit kaos sampai itu kadang yang bikin saya harus siap mengikuti gitu. Itu tapi setiap inspirasi gini itu saya memang benar-benar melihat sesuatu tuh mengikuti tren mode aja. Saya nggak begitu ribet masalah saya harus berimajinasi gimana, saya nggak begitu. Jadi inspirasinya saya fleksibel aja. Tren mode yang iya, tren mode aja, kebutuhan masyarakat aja. Ya
bener banget sih. Dari manapun inspirasi itu ya Sobat Guntur FM ya, satu sih tujuannya. Sama-sama mencapai goals yang memang kalian ingin sekali untuk raih gitu kan. Karena tidak penting sebenarnya inspirasi Sobat Guntur, tapi yang penting adalah action kalian. Ketika kalian punya banyak sekali inspirasi tapi kalian tidak melakukan apa-apa, do nothing, apalah artinya Sobat Guntur. 1 jam sudah kita berbincang bersama para desainer Buleleng, tidak terasa ya 1 jam, waktu yang benar-benar cepat sekali rasanya karena mereka ini adalah orang hebat. Kita punya banyak sekali orang-orang hebat yang ada di Buleleng, 3 diantaranya adalah mereka. Jadi kalau misalnya Sobat Guntur ingin sekali menjadi desainer ya, jangan pernah pantang menyerah gitu kan, tetap konsisten lakukan apapun itu selama kalian percaya dengan mimpi yang kalian punya. Oke Sobat Guntur FM, langsung aja ya, saya Tami Krisna pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Your Community. Kita ketemu lagi nanti di hari Minggu setiap jam 6 sampai dengan jam 7. Jangan lewatkan itu Sobat Guntur FM, dan langsung aja kita alihkan ke rekan Bagus. Silakan rekan Bagus.